Oke adik-adik, kalau kalian hafal rumus yang tadi, maka untuk menentukan jarak dari titik ke titik ini, kalian tidak memerlukan waktu yang panjang. Jadi paling enggak 10 detik kalian juga udah bisa tahu jawabannya apa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alreska di Kedai Math. Kali ini Alreska melanjutkan video pembelajaran matematika tentang dimensi 3, yaitu materi kelas 12 untuk matematika wajib. Nah, masih dalam topik menentukan jarak dari titik ke titik. Video ini kita akan coba mencari bentuk umum, hal-hal yang sangat khusus, gitu ya. Nah, ini langsung saja. Diketahui kubus ABCD EFGH A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian memiliki panjang rusuk sama dengan A. Oke, panjang rusuknya adalah A. Lalu P titik pada pertengahan ruas garis AB, berarti P-nya di sini ya. Nah, kemudian O merupakan titik potong diagonal alas AB. Oke. O merupakan titik potong diagonal alas, sehingga kita perlu membuat garis P-nya kakak geser, tulis titik P-nya di sini dan ini titik O gitu ya. Yang ditanya adalah titik A ke F. Berarti titik A ke F kita tinggal menghubungkan dari titik A ke titik F dengan sebuah ruas garis A ke F. Oke, kakak akan beri nama warna lain ya. Misalkan warna merah. Nah, panjang A ke F berarti kita bisa menggunakan Pythagoras di sini. Dari segitiga ini siku-siku di B ya. B, kemudian ini A, lalu ini F. Nah, panjang AB A, panjang BF A. Maka dari A ke F yaitu sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat sama dengan A akar 2. Akar 2 ini akar 2, akar A kuadrat yaitu A. Oke, berarti dari titik A ke titik F yaitu A akar 2. Nah, kita kenal bahwa dari titik A ke titik F merupakan diagonal sisi. Oke, sekarang dari titik E ke titik C. Dari titik E ke titik C. Kita akan hubungkan garis dari titik E ke titik C. Berarti segitiga yang terbentuk. Di sini kakak akan gambarkan segitiga siku-sikunya. Siku-siku di A ya. Kemudian ini C, ini E. Nah, panjang AC kita kenal panjang AC itu berarti dari titik A ke titik C merupakan diagonal sisi. Tadi kita sudah menghitung diagonal sisi, panjangnya adalah A akar 2.
Kemudian dari titik A ke E adalah A, sehingga dari titik E ke C yaitu EC sama dengan akar gitu ya, Pitagorasnya. A kuadrat berarti A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat, maka 2A kuadrat. A kuadrat akar 2 kuadrat 2 sama dengan akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Nah, dari titik E ke titik C sama dengan A akar 3. Ini kita kenal dengan sebutan atau nama diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Oke. Ini sama dengan A akar 3. Lalu sekarang dari titik P ke titik D. Dari titik P ke titik D kita akan buat sebuah ruas garis yang menghubungkan titik P ke titik D. Begini ya kurang lebih. Kita akan gunakan warna hijau. Nah, ketebalannya kita atur. Dan segitiganya kita bisa buat di bawah sini. Sini ya. Oke. Nah, adik-adik, ini segitiganya yang di sini ya, segitiga sikunya ya. Siku-sikunya. Nah, ini akan siku-siku di A. Kemudian ini P, kemudian ini D. Panjang AD itu adalah A, sedangkan panjang AP itu adalah setengahnya dari A. Kan titik P tadi pas di tengah-tengah ruas AB. Lalu jarak dari titik P ke titik D yaitu DP sama dengan akar A kuadrat ditambah setengah A kuadrat, berarti 1/4 A kuadrat. Di sini kita akan menyamakan penyebut, berarti menjadi 4/4 ya. Sehingga sama dengan akar 4A kuadrat ditambah A kuadrat per 4. Sama dengan akar 5A kuadrat per 4. Nah, di sini cara menyederhanakannya adalah masing-masing kita akarkan. Sehingga akar 5A kuadrat adalah A akar 5, akar 4 adalah 2. Nah, atau bisa kita tulis dengan setengah A akar 5. Nah, setengah A akar 5. Jarak dari titik P ke titik D sama dengan setengah A akar 5. Oke, dari P ke D. Kemudian jarak dari O ke G. Kita akan hubungkan dari titik O ke titik G dengan sebuah ruas garis. Nah, di sini warnanya coklat. Kita beri ketebalan tertentu. Adik-adik ini berarti siku-sikunya di C ya, sehingga segitiga siku-sikunya bisa kita gambarkan di luar. Kita cek dulu. O, siku-siku di C, OCG. OCG. Nah, kurang lebih begitu. Jarak dari titik C ke titik G adalah 6, sedangkan jarak dari titik O ke C adalah setengahnya jarak A ke C. Berarti setengah A akar 2. Setengah A akar 2. Tahu ya adik-adik ya? Kan jarak dari A ke C itu A akar 2.
Sehingga dari O ke C itu adalah setengah A akar 2. Nah, dengan demikian, jarak dari titik O ke G atau OG adalah akar dari, ini A ya, bukan 6. Akar dari A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat. Sehingga setengah kuadrat seperempat A kuadrat, kemudian akar 2 kuadrat kali 2, begitu. Sama dengan akar A kuadrat ditambah, ini bisa kita sederhanakan, 1/4 A kuadrat. Salah ya? 1/2 A kuadrat. 1/2 A kuadrat. Nah, ini kan kita sederhanakan 2 di sini. Lalu kita samakan penyebutnya di sini. A kuadrat, karena ini per 2, maka kita bisa buat 2/2. Ini kita bisa buat 2/2, sehingga menjadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat ya. 1 kali A kuadrat per 2. Gitu kan, penyebutnya udah sama. Sama dengan akar 3A kuadrat per 2. Nah, masing-masing kita akarkan. 3A kuadrat per 2 berarti A akar 3 per akar 2. Kita rasionalkan dengan dikali akar 2 per akar 2. Sama dengan akar 2 kali akar 2, 2 berarti 1/2A akar 3 kali akar 2, yaitu akar 6. Atau sama dengan A/2 akar 6. Nah, boleh bebas kalian menuliskannya seperti apa. Di sini jarak dari O ke G adalah setengah A akar 6. Nah, dari sini adik-adik, maka kalau kalian hafal jarak dari titik ke titik yang sejenis akan sama dengan rumusan yang sudah kita cari hari ini nih. A di sini merepresentasikan panjang rusuk. Gitu. Contoh ya. Oke, kita langsung ke contoh. Sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10. Maka kita bisa langsung beri nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan panjang rusuknya adalah 10 cm. Jika P merupakan titik pada pertengahan rusuk AE, berarti di sini kurang lebih titik P-nya di sini. Ini titik P-nya. Serta Q merupakan titik potong diagonal sisi bidang BCGF. Nah, berarti kita harus membuat perpotongan garis dulu. Oke adik-adik, kalau kalian hafal rumus yang tadi, maka untuk menentukan jarak dari titik ke titik ini, kalian tidak memerlukan waktu yang panjang. Jadi, paling enggak 10 detik kalian juga udah bisa tahu jawabannya apa. Nih ya, kalau dari Q ke H, jarak dari titik Q ke H, intinya kan kalian menghubungkan garis dari, nah ini jadi panjang nih ceritanya ya, menghubungkan garis dari titik H ke titik Q gitu kan. Nah, coba kalau kalian lihat yang tadi nih, ingat nggak rumusnya? Dari titik ini ke titik pertengahan, dari titik sudut ini ke titik pertengahan bidang sisinya. Masih ingat rumusnya apa? Iya, setengah rusuk akar 6. Kita tahu rusuknya di sini sama dengan 10. Lalu setengahnya ya berarti sama dengan 5 akar 6 gitu. Nah, sekarang dari F ke D. Kira-kira dari titik F ke D itu merupakan apa? Merupakan diagonal ruang. Nah, masih ingat rumus umum diagonal ruang?
yaitu A akar 3 kan. A-nya berapa? A itu sebagai rusuk, berarti 10 akar 3. Terus dari titik P ke B, dari P ke B. Nah, ini P itu adalah pertengahan rusuk, titik pada pertengahan rusuk. Kemudian dihubungkan dengan titik sudutnya. Ya, itu masih ingat nggak rumusnya tadi? Setengah A akar 5. Nah, panjang rusuknya 10 berarti 5 akar 5 dan seterusnya, sehingga dengan cepat kalian bisa menentukan dari F ke H. Oh, F ke H itu kan diagonal sisi ya. Rumusnya yaitu 10 akar 2. Nah, dari D ke C ini ya 10 ya. Ini ngapain ditanyakan 10. Dari D ke Q. Nah, dari D ke Q ini sama saja dengan 5 akar 6. Nah, begitulah adik-adik, cepet ya. Oke. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai. Yang jelas, di sini kakak akan ulang lagi. Kalau biar kalian coba untuk menghafal sehingga menghemat waktu ketika kalian ditanya menentukan jarak dari titik ke titik untuk bentuk-bentuk yang khusus, sehingga kurang dari 1 menit kalian pasti bisa mengerjakannya. Nah, apa aja di sini nih ya, yaitu setengah A akar 6. Kemudian yang di sini ke sini ini pasti sama dengan P ke F. Nah, ini rumusnya setengah A akar 5 gitu. Terus ada lagi diagonal ruang ya. Diagonal ruang yaitu dari A ke G, dari E ke C, dari H ke B, dari F ke D, yaitu A akar 3. Kemudian ada diagonal sisi, ini diagonal ruang. Kemudian ada diagonal sisi yang dari G ke B, F ke C, E ke B, dan seterusnya, yaitu A akar 2. Cukup 4 saja kalian menghafal, maka kurang dari 1 menit kalian bisa menyelesaikan soal menentukan jarak dari titik ke titik pada bangun tulang khususnya kubus. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau kalian merasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian kasih komen, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.